Kerajaan Daud dan Salomo di masa lalu adalah merupakan gambaran masa zaman keemasan dalam sejarah bangsa Israel. Lalu bagaimanakah seandainya Daud dan Salomo itu tidak ada dan tidak dipercaya keberadaannya seperti yang diyakini oleh beberapa orang? Dan juga bagaimanakah jika kerajaan mereka tidak seluas yang sudah dijelaskan oleh Alkitab seperti yang diklaim oleh beberapa orang? Inilah jawaban bagi beberapa orang yang masih belum percaya dengan eksistensi Daud, Salomo, kerajaannya, dan kebenaran Alkitab. 1. Tanpa Daud maka tidak akan ada kota Yerusalem yang pada zaman dahulu adalah merupakan ibu kota kerajaan Israel kuno. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 5 ayat 6-10. 2. Tanpa Daud maka tidak akan ada bait suci yang dibangun oleh anaknya yaitu Salomo. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 17-20. 3. Dan akhirnya tanpa Daud, maka tidak akan ada Yesus Mesias di masa berikutnya. Karena hanya melalui garis keturunan Daudlah, kedatangan seorang Mesias itu dijanjikan. Tertulis dalam Yeremia 23 ayat 5-6 dan Wahyu 22 ayat 16. Beberapa bukti penemuan arkeologi semakin membuktikan kebenaran Alkitab yang menuliskan tentang Daud, Salomo, dan kerajaannya sebagai sebuah bukti sejarah yang nyata. Sebuah hasil penggalian yang dilakukan oleh para arkeolog di lokasi Kirbet Kaiafa yang terletak di bukit mengungkapkan kota pertahanan yang dibentengi secara besar-besaran yang menghadap ke lembah sejak zaman Saul dan Daud. Dan hasil penemuan tersebut sangat sesuai dengan gambaran geografis yang tepat dari garis pertempuran seperti yang diceritakan dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 1-3. Pada zaman dahulu, tempat tersebut memiliki nama yang berbeda dan merupakan wilayah pertempuran antara bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul yang melawan orang-orang Filistin. 2 pintu gerbang yang terdapat dalam benteng tersebut kemudian digali secara bersamaan. Karena sebagian besar kota di Israel kuno itu hanya memiliki 1 pintu gerbang, maka hasil dari tanda-tanda penemuan tersebut dapat membantu mengidentifikasi bahwa situs tersebut adalah sebagai Saaraim seperti yang ditulis dalam 1 Samuel 17 ayat 52, yang dalam bahasa Ibrani berarti 2 pintu gerbang. Pada tahun 2008 dan 2013, kemudian ditemukan juga 2 buah prasasti yang diyakini oleh banyak arkeolog sebagai tulisan Ibrani tertua yang pernah ditemukan. Dalam prasasti yang kedua tersebut ada menyebutkan nama Esi-Baal. Nama Esi-Baal adalah merupakan nama yang sama dengan salah seorang anak Saul, seperti yang disebutkan dalam 1 Tawaris 9 ayat 39. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 1993, dari hasil penggalian yang dilakukan oleh para arkeolog di kota utara Tel Dan, mereka menemukan sebuah prasasti monumental yang ditulis oleh Raja Hazael dari Damaskus yang mencatat kemenangannya atas Raja Israel dan Raja dari keluarga Daud. Dan hasil penemuan tersebut adalah sama persis dengan apa yang dijelaskan dalam Alkitab mengenai kerajaan Daud. Semua hasil penemuan arkeologis tersebut menambah bukti kuat bahwa Daud itu memang benar nyata ada dan pernah hidup dalam sejarah di dunia ini. Dan yang lebih penting lagi dari hasil penemuan arkeologis tersebut, hal itu membuktikan sekaligus menegaskan bahwa sejarah yang dituliskan dalam ayat-ayat di Alkitab itu memang sungguh benar. Sehingga Alkitab itu memang sungguh layak untuk dapat dipercaya kebenarannya.